Salam, perkenalkan nama lengkap saya Intan Permatasari Lemanade dari Universitas Tribuana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 bab guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen Antonius A. Saidban, SPD, MPD. Yang pertama, inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan. Pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dalam proses pelaksanaan pengajaran di sekolah. 4. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Yang pertama, ciri-ciri inovasi pendidikan terdiri dari 1. Peran guru ketika orang tua sibuk sampai tidak punya waktu banyak dengan anak. Yang kedua, terjadi adopsi kata ke instruksi lisan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang sangat pesat. Yang kedua, ciri-ciri yang mempengaruhi diskusi inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah 1. Esensi inovasi itu sendiri. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan. Yang keempat, sistem sosial. D. Prinsip inovasi pendidikan. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Yang ketiga, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. E. Dampak inovasi pendidikan. 1. Dampak bidang teknologi komunikasi, khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positif. 1. Munculnya media massa. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Bidang sosial dan budaya. Yang pertama, dampak positif. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri. Yang kedua, dampak negatif. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, merdeka belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif, guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas dan pekerjaan secara efektif. B. 4. Pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh atau saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau pada sedang berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat guru tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Sehingga arti dari penyelesaian belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, mengekang pikiran kritis, mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sesuatu pelajaran, pengetahuan, dan terampil dan berwawasan baru,
baik dari guru ataupun dari instansi lingkungan. B. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang ketiga, strategi pelibatan keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Untuk itu, pemilihan strategi dalam pelibatan keluarga di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dibutuhkan. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Strategi-strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, berkunjung ke rumah siswa. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Yang keempat, strategi generasi silang. Yang keempat, strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Metode pembelajaran di era new normal yaitu 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil, 2. Pembelajaran secara berkunjung ke rumah, 3. Pembelajaran secara basis proyek, 4. Pembelajaran secara online, 5. Pembelajaran secara campuran. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran campuran. 1. Setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran. 3. Pelaksanaan tatap muka dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. 4. Penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. D. Manfaat didapatkan dari menerapkan pembelajaran campuran. 1. Lebih fleksibel. 2. Lebih efektif. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. 4. Meningkatkan kepuasan belajar siswa. 5. Meningkatkan partisipasi aktif siswa.